Sekte Tian dan berani adu pemurnian pil denganku. Kalah 9 ronde berturut-turut. Kalian semua di Sekte Tian dan benar-benar cuma kumpulan sampah. Mending ganti nama sekte saja sana. Hahaha. Aku, Guyi, belum turun tangan. Siapa bilang Sekte Tian dan sudah kalah? Namaku Guyi, dan aku baru saja bertransmigrasi ke dunia ini. Aku baru saja membangkitkan sistem serangan balik dan mendapatkan teknik pemurnian pil tingkat Mahaguru. Misi pemula mulai dibagikan. Hentikan arogansi Sekte Shenwu. Tingkat ultimasi meningkat ke alam pembukaan di tahap 9 dan mencapai teknik pemurnian pil tingkat Mahaguru. Menyelesaikan misi ini semudah membalikkan telapak tangan. Orang sepertimu merasa pantas adu pemurnian pil denganku. Memangnya murid pelayan sepertiku tidak boleh memurnikan pil? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Memangnya kau punya modal apa untuk taruhan? Kita adu siapa yang bisa membuat pil dengan tingkat paling tinggi. Kalau kau menang, nyawaku ini jadi milikmu. Tapi kalau kau yang kalah, aku mau semua orang dari Sekte Shenwu berlutut dan minta maaf pada Sekte Tian dan kami. Boleh saja, kebetulan aku sedang menganggur. Tuan muda ini akan menemanimu bermain-main. Tolong para tetua di sini menjadi saksinya. Ayo kita mulai. Jurus pengendali api puncak biru. Bagaimana bisa seorang murid pelayan sepertimu menguasai teknik rahasia Sekte Shenwu kami? Cuma jurus dasar begini. Apa yang perlu diherankan? HMPH. Api pemurnianku kehilangan kendali. Apa yang kau lakukan? Cuma membuat apimu sedikit goyah, itu saja. Waktunya memadatkan pil. Cepat padatlah. Sekte Shenwu, Xiao Qingxuan, pil pengumpul Qi tingkat 3, kualitas menengah atas. Sekte Tian dan Guyi, pil pengumpul Qi tingkat 3, kualitas sempurna. Kualitas sempurna. Ini kemampuan yang cuma dimiliki oleh Mahaguru pemurnian pil. Tidak mungkin, dia jelas-jelas cuma murid pelayan. Mana mungkin dia bisa membuat pil kualitas sempurna. Sekte besar pemurnian pil ternyata suka main kotor ya. Benar-benar sudah tidak punya malu. Kalian yang tadi mulutnya paling besar, maju sini. Siapa yang tidak terima, maju lawan aku. Hah, cuma pelayan rendahan tingkat pembukaan Adi. Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Saksikan. Padatkan. Pilnya sudah jadi, ini benar-benar pil tingkat sempurna. Apa kalian semua sekarang sudah tunduk? Turnamen adu pil pertandingan ke-10. Guyi menang melawan Xiao Qingxuan. Sekarang kau sudah kalah, cepat bersujud dan minta maaf. Cih, aku tidak terima. Bahkan Mahaguru Alkemis sekalipun akan sangat kesulitan membuat pil tingkat sempurna. Jangan bilang kau mau mengingkari janjimu. Pasti kalian dari Sekte Pil Langit yang memakai trik licik. Kalian terlalu menindas. Masalah ini akan kulaporkan pada Sekte. Biar para ahli bela diri yang menuntut keadilan. Untukku, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Memangnya aku mengizinkanmu pergi? HMPH, mau apa kau? Kalau mau bertarung, silakan saja coba kalau kau berani. Beraninya kalian membuat keributan di Sekte Pil Langit. Kalau mau berkelahi, sekalian saja lawan aku. Kau sudah berkali-kali meragukan keadilan dan terus memprovokasi. Sekte Pil Langit, kau pikir kami ini mudah diinjak-injak? Apapun yang ingin kau perbuat, lakukan saja. Karena kau menolak untuk bersujud, maka tinggalkan nyawamu di sini. Mau membunuhku? Cuma modal kekuatan pelayan sampah sepertimu. Asal kau tahu saja, aku ini berada di puncak tingkat pembuka nadi. Terimalah tebasan pedang mematikan ini. Mampuslah kau. Bocah keparat, beraninya kau membunuh murid jenius dari Sekte Bela Diri Suci milikku. Kau benar-benar harus mati. HMPH, dasar serangga kecil, sekarang giliranmu. Sistem, pukulan telapak tangan ini, bahkan hakim kepala di tingkat nirvana saja tidak akan bisa menahannya. Kalau aku menahannya, aku pasti hancur lebur tak bersisa. Apa kau menghabisi orang ini? Seorang petarung sejati tidak pernah merasa takut pada sebuah tantangan. Baik, silakan tuan rumah hadapi ketakutan ini secara langsung. Atasi kesulitan ini dengan penuh keberanian. Sistem sialan, aku tidak bisa menahannya. Energi spiritualku yang tersisa, bahkan tidak cukup untuk menggunakan jurus pedang pamungkas. Sial, apa aku cuma bisa pasrah menunggu mati? Monster tua, berani-beraninya kau. Nyawa harus dibayar lunas dengan nyawa. Dia sudah membunuh muridku, maka dia harus mati. Persetan dengan omong kosongmu. Jelas-jelas dia yang kalah taruhan, tapi malah berbuat curang. Memangnya salah kalau aku membunuhnya? Lancang sekali. Cukup, masalah ini cukup sampai di sini saja. Minggirlah, Cangkong. Aku akan memberimu sedikit muka dan tidak akan menyerang di dalam Sekte Tiandan ini. Bocah, kecuali kau mau bersembunyi di Sekte Tiandan ini seumur hidupmu. Kalau tidak, kau pasti akan mati di tanganku. Tua bangka keparat, dalam waktu 1 tahun, aku pasti akan menghancurkan seluruh sektemu. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Ketua Sekte, dia tidak boleh mati. Baru saja dia berhasil meracik pil kualitas sempurna. Kau bilang, dia berhasil meracik pil kualitas sempurna. Aku bersumpah, tidak ada sedikit pun kebohongan dari ucapanku. Tua bangka Qi, kau berani melukai murid jenius dari sekteku. Mulai sekarang, kita adalah musuh bebuyutan. Semua penatua, dengarkan perintahku, ikuti aku bertempur. Demi bisa menembus tingkat lautan Qi, sebuah misi baru untuk pergi ke gunung berapi abadi telah muncul. Kau selamat berkat bantuan sistem. Kalau tidak, kali ini nyawamu pasti sudah melayang. Baru saja sistem memberikan sebuah misi. Aku harus pergi ke gunung berapi abadi agar bisa menjadi lebih kuat. Tapi, tempat itu kan hanya boleh dimasuki oleh murid inti. Entah pihak sekte mau memberikanku izin masuk atau tidak.
Sialan betul, tua bangka itu berani mengejar sampai ke gerbang Sekte Senwu. Dan kita hanya berhasil memotong salah satu lengannya. Kau masih hidup. Bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Kau telah berjasa besar bagi sekte ini. Aku sebagai ketua sekte akan mengabulkan satu permintaanmu. Teknik bela diri, pil spiritual, ataupun senjata pusaka. Pilihlah sesukamu. Aku ingin pergi ke gunung berapi abadi. Ya, aku ingin pergi ke gunung berapi abadi. Gunung berapi abadi adalah tempat terlarang di sekte kita. Hanya murid inti yang diperbolehkan masuk ke sana. Boleh saja, tapi dengan satu syarat, kau harus bersedia menjadi muridku. Tak tahu malu sekali. Baiklah, menjadi muridku tidak masalah, asalkan aku bisa masuk ke gunung berapi abadi. Syarat apapun akan kulakukan. Jadi, inikah yang namanya gunung berapi abadi? Sekte Tian dan ternyata dibangun tepat di atas gunung berapi. Yang ada di dinding batu itu adalah formasi besar api langit. Formasi itu bisa memanggil api bumi, dan juga menyegel benih dao dari Phoenix api abadi. Sistem, apa yang harus aku lakukan sekarang? Silakan tuan rumah masuk ke dalam kolam nirwana. Untuk memahami kekuatan Dewa Phoenix, nirwana. Sialan, Phoenix api abadi sih enak saja menganggap lahar magma sebagai kolam renang. Aku ini cuma manusia biasa, kalau lompat ke bawah sana, bisa langsung jadi abu. Sistem ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Benih dao itu milikku, bocah. Tidak semudah itu. Ternyata ada wanita secantik ini di dunia. Astaga, kau ini wanita gila ya. Kalau tidak mau dilihat orang, diam saja di rumah. Masa baru dilihat sedikit saja kau sudah mau membunuhku. Kau pantas mati. Wanita sialan, apa kau sudah puas menyerangku? Hancurlah. Terimalah tebasan pedangku ini. Sekarang giliranku, rasakan ini. Ketua Sekte, Mingyu juga ikut memperebutkan benih dao. Entah bagaimana hasilnya nanti. Kalau tidak ada halangan, seharusnya Mingyu yang berhasil mendapatkan benih dao itu. Dengan bakat bela dirinya yang sangat tinggi. Dia berhasil mendapatkan benih dao. Mana mungkin? Selamat kepada tuan rumah, Anda mendapatkan kekuatan Dewa Phoenix, Harmoni Nyanyian Phoenix. Harmoni Nyanyian Phoenix adalah jurus gabungan. Jika digunakan sendirian, Anda bisa menjam setengah dari tingkat kultivasi lawan. Jika digunakan bersama rekan, dapat membentuk serangan area yang sangat dahsyat. Kekuatannya tidak akan lebih 10 kali lipat dari kultivasi tertinggi. Syaratnya, jarak kedua belah pihak tidak boleh lebih dari 1 meter. Kalau aku bilang aku tidak sengaja, apa kau percaya? Menurutmu aku akan percaya? Pria mesum, matilah kau. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Percaya atau tidak, ini semua hanya salah paham. Kalau kau memang menginginkan nyawaku sebagai ganti kehormatanmu, akan aku kabulkan keinginanmu. Kau. Astaga, ini adalah wujud Phoenix. Berhasil mendapatkan kekuatan Dewa Phoenix, Nirwana. Misi selesai, membuka penyimpanan barang. Mendapatkan sebuah pusaka pelindung tingkat hidup dan mati. Aku masih hidup. Selamat tuan rumah, kultivasi Anda naik ke alam lautan kita tahap ketiga, menguasai keahlian nirwana. Sial, susah juga menaklukkan wanita yang tadi. Tapi, pasti masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Akhirnya keluar juga. Mingyu, sudah 30 tahun berlalu. Sekte Tiandan akhirnya memiliki seseorang yang berhasil mendapatkan benih dao. Ayah, aku memang sudah mendapatkan benih dao. Tapi, itu adalah jurus gabungan. Masih ada kesempatan bagi orang yang bisa merapalkan jurus itu bersamaku. Ketua Sekte, sepertinya ada orang lain lagi yang berhasil mendapatkan benih dao. Coba tebak siapa? Guyi. Ketua Sekte, mari kita bicarakan ini. Serahkan saja Guyi untuk menjadi muridku. Aku akan memberikan kasih pil padamu sebagai gantinya. Aku punya resep pil tingkat 9, jangan bermimpi kau bisa mengambilnya. Kalian telat, aku sudah mendahului kalian. Sekarang, akulah yang berstatus sebagai gurunya. Mengingat Guyi mampu membangkitkan Phoenix api abadi. Kebangkitan Sekte Tiandan kita sekarang bergantung sepenuhnya padamu. Tapi apa? Apa kau tidak sadar betapa berbahayanya posisimu saat ini? Guru, Anda terlalu berlebihan, kan? Sekte Tiandan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa tahun terakhir sekte kita lemah, dan para musuh terus mengawasi kita. Kau berhasil meracik pil tingkat dewa, dan juga mendapatkan benih dao. Kalau sampai ketahuan, nyawamu pasti melayang. Aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama, mumpung musuh belum sadar, cepatlah pergi dari sini. Pergilah sejauh mungkin. Lalu, pilihan yang kedua. Pilihan kedua, kau harus ganti nama. Ganti nama. Iya, ganti nama. Dengan begitu, musuh tidak akan mengenalimu, dan kau masih bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Guru, bisakah Anda biarkan aku memikirkannya dulu? Temui aku kalau kau sudah membuat keputusan. Semakin cepat, semakin baik. Baik, Guru. Katakan cepat, jangan bertele-tele. Setengah bulan yang lalu, Guyi mengganti namanya. Nama Yiming, dia simpan sebagai kenangan terakhirnya akan planet biru. Dulu dia mengira dirinya adalah seorang sastrawan besar. Kini, nama itu dipakai sebagai alias untuk menyembunyikan identitas Guyi. Kakak Yiming, tamatlah riwayatmu. Kalau kau tidak bisa bicara yang benar, lebih baik untuk mulutmu. Aduh, bukan begitu. 3 hari lagi akan ada kompetisi sekte luar. Semua murid yang pakai berkelana sudah pada pulang. Mereka tahu kau baru mendapat tahap lautan tingkat 3, makanya ingin mengusirmu. Halaman pribadi. Astaga, bikin kaget saja. Aku tadi lihat mereka bergegas ke sini. Mending kau sembunyi dulu. Cih.
Biar saja mereka datang, akan kuhajar semuanya sampai terkapar. Sombong sekali mulutmu. Oh, jadi kau yang tadi bilang mau membuat kami terkapar? Ya, berani keluar dan bertarung denganku. Siapa takut? Kakak seperguruan, aturan sekte melarang kita menerobos masuk sembarangan. Jangan keluar. Bocah, boleh juga nyalimu. Tapi alasanmu itu benar-benar bodoh. Nah, aku keluar sekarang. Aduh, jangan goyang-goyang, tulangku patah nih. Kak kuat sekali. Tadi Dasan cuma kurang waspada makanya kena serang dari belakang. Kau berani main curang, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Dikasih hati malah minta jantung. Maju sini. Kalau hari ini kau tidak bertekuk lutut, biar aku gorok leherku sendiri. Dasar bocah tengik. Kau itu cuma semut rendahan di tahap lautan Ki tingkat 3. Beraninya main curang membunuh kultivator lautan Ki tingkat 7. Kau pikir kau bisa membalikan langit? Hah, HMPH? Memangnya kenapa kalau aku sombong? Kalian semua berani mengepung di depan pintuku. Kalian pikir aku ini aman tidak? Ya, kalau kalian memang hebat, maju sini. Maju satu. Ku hajar satu. Yang bosan hidup. Majulah. Habis si dia. Biar aku duluan. Aduh, jangan pukul lagi. Aku menyerah. Ampun. Aku benar-benar minta ampun. Kalau begitu, berlututlah. Dan kalian, mau kuhajar juga. Ampun, kami semua minta ampun. Cepat berlutut sepertinya. Sekarang hanya kalian semua, jangan pernah menggangguku lagi. Kalau kalian berani macam-macam lagi, kakak seperguruan. Li Xiaofei yang tadi itu. Aku kenal dia. Dia selalu bertingkah sombong karena posisinya di 50 besar sekte luar. Ia wajahnya murah minus 5. Hari ini, dia benar-benar kena batunya di tanganmu. Tapi, kakak seperguruan harus hati-hati. Di belakang Li Xiaofei ada Baisan, yang sudah mencapai puncak ranah lautan Qi. Juara 2 turnamen murid luar tahun lalu itu, yang gagal masuk ke sekte dalam. Kabarnya, demi seorang wanita, dia rela tetap tinggal di sekte luar. Lalu kenapa? Dia itu sudah berada di puncak ranah lautan Qi. 10 kali lipat lebih kuat dari Li Xiaofei. Kalau dia berani datang, aku akan membuatnya bertekuk lutut juga. Niat awalku hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Tapi orang paling sabar sekali bisa mengamuk kalau terus diusik. Dalam beberapa hari ini, aku akan menantang sekalian seluruh murid sekte luar sekte Senwu. Bahkan murid ini sekte dalam. Biarpun mereka berada di puncak ranah pengendali roh, aku tetap akan menebas mereka tanpa ragu. Kakak senior Bai, kau harus membantuku balas dendam. Si Yiming itu benar-benar kelewatan menindas kita. Kami semua dipaksa berlutut olehnya. Harga diriku benar-benar hancur lebur. Dasar sampah, kau mencari masalah tapi tidak berani menyebutkan namaku. Aku lupa. Biasanya juga tidak ada yang berani melawanku. Bodoh, sudah menyinggung orang yang salah, kau malah tidak menyebutkan latar belakangmu. Apa otakmu itu isinya ampas? Makan aku, kakak senior Bai. Aku sudah mengutus orang. 3 hari lagi adalah turnamen murid luar sekte. Untuk saat ini, tidak pantas bagiku untuk turun tangan. Tapi kalau dia berani ikut serta, akan kupastikan dia mati membawa penyesalan di atas arena. Sampai merangkak pun dia tidak akan sanggup. HMPH, kakak senior Yiming, namamu masuk ke daftar kuda hitam. Daftar omong kosong apa pula itu? Itu daftar jenius paling potensi di sekte luar. Daftar ini dibuat oleh kelompok si serba tahu, jadi sangat terpercaya. Siapa yang berangkat membuat ringkas semacam ini? Benar-benar membosankan. Kelompok si serba tahu itu sangat misterius. Anggotanya saja menyembunyikan identitas dengan rapat. Jangan-jangan, beberapa tetua dan murid di sini adalah anggota mereka. Daftar kuda hitam sekte luar ini cuma memuat 36 murid baru, yaitu mereka yang berpeluang masuk posisi 10 besar dalam waktu setahun. Begitu rupanya. Mencapai puncak ranah lautan Qi di usia 16 tahun, dari tingkat pemula sampai ke puncak cuma dalam 1 tahun. Bahkan, dia berhasil menang imbang petarung di ranah Huiyuan tingkat pertama. Ini baru yang namanya jenius sejati. Sekaligus saingan terberatku. Tahun lalu, Baisan sengaja membiarkannya demi dia. Lalu, sebenarnya apa hubungan antara kakak senior dan Baisan? HMPH. Yang satu nona besar keluarga Y, yang satu lagi cuma anak haram dari keluarga Bai. Memangnya mereka bisa punya hubungan apa? HMPH. Oh, ternyata cuma pungguk merindukan bulan. Iya, bisa jadi. Dengar-dengar nih. Mereka sedang bertaruh. Loh, di musim kompetisi sekte luar begini, memangnya mau bertaruh apa lagi? Awalnya kupikir, asalkan bisa masuk peringkat atas di kompetisi ini, sudah pasti lolos. Itu sih perkara kecil. Tapi sekarang, aku jadi agak tertarik nih, Kak Yiming. Meham, bandar judi sudah membuka taruhan untukmu. Ayo kita ikut pasang. Kau saja yang pergi, aku tunggu di sini. Ayo kita pergi bertanding sama-sama. Oke deh, aku pasti pasang taruhan besar untukmu, HMPH. Semua kekuatanku sudah kembali sepenuhnya. Di kompetisi kali ini, benar-benar banyak jagoan tersembunyi. Iya, hadirin sekalian, harap tenang. Kak, kau sampai mempertaruhkan ratusan kilo lemak di tubuhmu itu. Iya, 2 juta, kau benar-benar sebegitu percayanya padaku. Tentu saja, mata si gendut ini tidak pernah salah menilai orang. Kau pasti bisa masuk 10 besar. Mustahil kau kalah, kau pasti bisa jadi juara. Nanti kita bakal untung besar-besaran. Hebat juga kau ini. Tapi kalau nanti kalah, jangan menangis sambil minta uang makan padaku. Iya, aku percaya kau tidak mungkin kalah. Baiklah, kalau begitu, di pertandingan nanti, aku yang akan melindungimu. Meham, hehe. Siapa yang berani menghalangiku naik ke arena? Kak Yiming, kau benar-benar luar biasa. HMPH, sekarang, aku nyatakan, kompetisi murid sekte luar, resmi dimulai. HMPH. Haha.
Gendut, menurutmu, bagaimana kalau sekarang kita lempar saja si Baisan itu keluar? Apa aku ini terlalu sombong? Ya, benar juga sih. Ini agak kurang etis. Kakak senior Bai, dialah yang bernama Yiming. Oh, jadi dia yang namanya Yiming. Hebat, dia bahkan tidak bergeming sama sekali. Benar-benar pemuda berbakat. Seandainya saja dia bisa bekerja untukku. Kakak senior Yiming. Jangan takut, ada aku di sini. Kakak senior Yiming, aku agak panik. Tenang saja, ada aku. Tahan mereka yang mau mengeroyok, biar aku yang hadapi. Habisi dulu pemimpinnya, buronan itu pasti mati. Misi pemula, Wan Tianxing, tahap ketiga. Detail misi, rebut juara pertama di turnamen 10.000 murid. Jika misi berhasil, fitur acak akan terbuka. Pengalaman kemampuan bertambah 3. Sepertinya aku bakal jadi orang terkenal nih. Padahal awalnya aku mau merendah saja, tapi sistem malah memaksaku unjuk gigi. Begitulah hidup. Kamu yang namanya Yiming, ada apa? Kamu ini sangat berbakat. Bergabunglah dengan geng serigala hijau kami. Aku akan membantumu lolos ke babak selanjutnya. Adik senior Yiming, aku, Sui Yiming, juga sangat menantikanmu untuk bergabung dengan kami. Astaga, kamu kan Dewi Ye Yufei. Oh, jadi dia yang namanya Ye Yufei. Dari segi wajah dan auranya sih, masih alay garis dari gunung berapi abadi itu. Tapi ya, dia terasa sangat cantik. Adik senior Yiming, perguruan Xiao Yao kami juga sangat menyambutmu untuk bergabung. Saudara Yiming, pasukan besi kami juga. Terima kasih atas niat baik kalian semua. Tapi aku ini sudah terbiasa bebas. Aku tidak suka dikekang oleh aturan. Wah, sayang sekali kalau begitu. Perguruan Xiao Yao akan selalu menyambutmu kapanpun kamu mau mampir. Pintu rumahku, Sui Yiming, juga akan selalu terbuka lebar untukmu. Kau ini benar-benar tidak tahu diuntung. Ya, sengaja cari mati rupanya. Lalu kau mau apa? Waktu habis. Pertandingan babak pertama telah selesai. Peserta yang lolos berjumlah 1.261 orang. Bagi siapapun yang tidak hadir pada babak kedua besok, akan dianggap gugur. Kita lihat saja bagaimana penampilan kalian nanti. Dilarang bertarung sembarangan selama turnamen, bubar semuanya. Kakak Yiming, kau benar-benar luar biasa. Bukan cuma membawaku lolos ke babak kedua. Berdoalah agar di babak kedua nanti, jangan sampai berhadapan dengannya, kalau tidak. Apa lihat-lihat, sudahlah, biarkan saja. Brengsek itu benar-benar terlalu sombong. Apanya yang orang nomor satu di sekte luar? Kakak Yiming cepat atau lambat pasti akan menjatuhkannya dari tahta. Gendut, menurutmu apa dia bisa mendengar kita? Aku tidak bilang apa-apa, loh. Kalau ada waktu, datang tamu tempat kami di sekte barat. Aku pasti akan menyambutmu dengan hangat. Adik Yiming, keluarga Ye kami juga punya sedikit koneksi di kota Wushuang. Kalau kamu butuh sumber daya apapun untuk kultivasi, cari saja aku kapanpun kamu mau. Ya, terima kasih banyak, Kak Yang. Kak Ye. Kalau ada waktu aku pasti akan datang berkunjung. Gendut, kalau kau tidak memberiku penjelasan pagi-pagi begini, aku akan melemparmu keluar untuk makanan ikan. Kakak Yiming, bicara baik-baik dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Katakanlah, ada urusan apa mencariku pagi-pagi begini? Aku pasti akan tersingkir di babak kedua nanti. Lalu, aku ingin membeli kuota darimu. Kuota apa maksudmu? 10 besar dalam turnamen ini. Bisa membawa satu pengikut untuk masuk ke sekte dalam. Aku menginginkan kuota itu. Kalau kau bisa membawaku masuk, semua hasil taruhan ini akan. Kenapa kau memilihku? Pasti ada alasannya, kan? Aku ingin menjadi lebih kuat. Bukan menjadi ahli bela diri palsu yang cuma mengandalkan sumber daya. Tapi menjadi yang terkuat dan berdiri di puncak dinasti Daxia. Dan menjadi ahli sejati di puncak benua Gukuan, HMPH. Kau sebegitu percayanya padaku. Apa kau tidak takut kalau aku ini penipu? Aku serius. Aku cuma merasa, kau itu berbeda dari yang lain. Jalan untuk menjadi yang terkuat itu masih sangat panjang. Kalau kau mau, ya aku berikan saja. Hanya satu posisi pengikut saja kok. Ambil saja kalau kau memang menginginkannya. Adik seperguruan Yiming, sepertinya nanti kita akan bertarung di kelompok yang sama. Tolong jangan terlalu keras padaku. Iya, kakak seperguruan Yang, jangan bercanda. Kakak kan sudah berada di tahap setengah langkah alam Yuan. Masa menyuruhku yang baru di tingkat 3 alam lautan Ki ini untuk mengalah padamu. Ibunya Wuji pernah berpesan, semakin cantik seorang wanita, semakin pintar dia menipu. Apalagi, Nona Ye Yufei itu putri bangsawan terhormat. Pengagumnya saja bisa berbaris mengelilingi seluruh kota. Mana mungkin dia bisa menyukaiku? Calon istriku sendiri malah menatapku dengan begitu sinis. Tapi malah asyik tertawa dengan bocah itu, benar-benar membuatku kehilangan harga diri. Jangan sampai aku mendapat kesempatan. Atau akan kubuat kau merasa lebih baik mati daripada hidup. Para peserta yang lolos babak pertama sudah selesai dibagi kelompoknya. Kakak seperguruan Yiming, aku mendapat nomor urut 118. Aku mau kembali tidur dulu kelompok ini masih harus menunggu 2 putaran lagi untuk bertanding. Tidur jauh lebih baik daripada membuang waktu di sini.
Dulu, aku pasti sudah kabur. Tapi kakak Yiming bilang, kalau ingin menjadi kuat, aku tidak boleh jadi pengecut. Kakak seperguruan. Aku mau tetap di sini untuk bertanding. Baguslah. Hmm. Kenapa si gendut belum datang memanggilku ya? Jangan-jangan pertandingan kelompok 8 belum selesai. Di mana kakak yang Tian dan Nona Ye Yufei? Si gendut pergi kemana? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mereka ada di sana. Biar ku antar kau ke tempatnya sekarang. Baik, ayo. Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Katakan, siapa yang memukulinya sampai babak belur begini? Adik seperguruan Yiming. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Itu ulah geng serigala hijau. Saat mereka bertemu dengan orang-orang kita, mereka langsung menyerang tanpa ampun. Aku dan adik seperguruan Ye mencari kelompok bayi untuk perhitungan. Kami kalah. Wang Haiyang dari pihak mereka berada di tingkat 9 ranah lautan Qi. Kami dikalahkan bahkan sebelum sempat melawan. Wang Haiyang melontarkan hinaan padanya. Saat mengungkit masa lalu, si gendut meledak amarahnya. Akibatnya, keempat anggota tubuhnya dipatahkan. Organ dalamnya juga terluka parah. Meskipun Haozi itu penakut, dialah orang pertama di dunia ini. Teman pertama yang mengakuiku. Dendam ini harus dibalas. Haozi, tenanglah dan pulihkan lukamu. Dendam ini. Kakak seperguruanmu yang akan membalasnya. Arena 117. Nomor 118. Aku di sini. Kenapa? Tidak ada yang berani menerima tantanganku. Raja Serigala itu terlalu sombong. Bahkan Yang Tian dan Ye Yufei pun kalah di tangan Bai San. Sebagai orang nomor 1 di sekte luar, dia benar-benar tak terkalahkan. Siapa juga yang berani mencari masalah dengannya? Arena 118. Siap bertarung. Oh, ternyata ada juga yang tidak takut mati. Kalau begitu, naiklah dan bertarung. Kau dari geng Serigala Hijau. HMPH, seekor semut rendahan sepertimu berani menantangku. Arena 118, menang. Inikah kekuatan peringkat pertama di daftar Tianma? Tingkat 3 ranah lautan Qi, membunuh tingkat 9 dalam sekejap. Mengerikan sekali. Geng Serigala Hijau benar-benar berurusan dengan orang yang salah kali ini. HMPH. Apakah aku sudah mati? Oh, kau sudah sadar. Berbaringlah saja, minumlah sebotol ramuan pemulih Qi dan darah ini. Apa yang sedang kau pikirkan? Dendam ini tak akan pernah bisa dimaafkan. Binatang itu telah melukai ayahku dengan parah. Keluarga Tang membatalkan pertunangan. Dan keluarga Fang. Keluarga Fang kita hampir saja hancur lebur. Mereka itu anjing peliharaan keluarga Qin. Aku akan menghabisi mereka. Kamu percaya padaku? Aku percaya, aku akan mengikutimu. Walaupun aku tidak bisa menjamin, kamu pasti bisa menjadi seorang pendekar yang hebat. Tapi aku jamin, langkahmu tidak akan terhentikan. Dan tidak ada satupun yang berani menindasmu. Adik seperguruan Yiming, si gendut tidak apa-apa, kan? Dia sudah sadar. Tapi kedua tangan dan kakinya patah. Dia butuh waktu untuk pulih. Orang-orang geng kilang itu memang sangat kejam. Kalian berhati-hatilah. Identitasku ini cukup istimewa. Tapi mereka pasti tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Si ular putih sialan itu memang sungguh keterlaluan. Aku tidak suka mencari masalah. Tapi aku juga pantang takut mati. Kalau geng kilang berani mencari gara-gara, habisi saja mereka. Para peserta yang lolos, silakan ambil undian kalian. Cepat sekali kita bertemu. Kamu pikir kamu bisa menang? Jangan sombong dulu, dasar pecundang. Tinju gunung penghancur, jurus ketiga. Bai San menang. Nomor 97, Ye Yufei menang. Situ, kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Tahu, bos, akan kuhabisi dia. Bocah, naiklah ke panggung dan sambut kematianmu. Kalau tidak mampu, jangan banyak omong. Menghabisimu saja sudah semudah membalikkan telapak tangan. Tunggu apa lagi? Awalnya aku ingin membiarkan mayatmu tetap utuh. Tapi sekarang, pejamkan matamu dan matilah. Tinju bintang, Arg. Ini kan, ranah lautan Qi tingkat 3, adik seperguruan. Kamu benar-benar monster yang mengerikan. Jurus penghancur gunung dan sungai. Arg. Yang kalah, tinggalkan arena. Nomor 99, Yiming menang. Wah, hebat sekali, benar-benar luar biasa. Hebat banget, adik seperguruan, kamu tadi nggak apa-apa, kan? Nekat banget sih, adu kekuatan langsung sama mereka. Aku nggak apa-apa. Mereka belum sanggup membunuhku. Bocah, kalau tidak,
kau pasti mati. Dasar pecundang tolol. Sini, aku mohon bunuh aku. Memangnya kau berani? Hah? Kau pikir kau sanggup? Sudah cukup. Jaga sikap kalian, atau kubatalkan kualifikasi pertandingan kalian. Demi menghormati tetua, aku ampuni nyawamu untuk saat ini. Adik seperguruan, jangan terlalu gegabah. Baisan baru saja bertarung dengan Yang Tian. Dia masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Tenang saja, toh cepat atau lambat aku akan menghadapinya juga. Kalau aku ingin merebut gelar juara, itu sudah pasti terjadi. Ah, kamu ini percaya diri sekali. Cukin, nomor undian 1. Padahal sebelumnya aku selalu dapat urutan terakhir. Sejak kapan nasibku jadi seburuk ini? Adik seperguruan, di pertandingan ini, aku menyerah. Aku tidak akan bisa mengalahkan Baisan dan Wang Haiyang. Aku ingin kamu menyimpan tenaga. Tolong balaskan dendam kakak tertua. Hah? Yang benar saja, dia langsung menyerah begitu saja. Setidaknya bertarunglah beberapa jurus dulu. Padahal dia kan kuda hitam dari sekte Xiao Yao. Kenapa dia begitu tidak adil pada kakak seperguruan Yiming? Cih, dia bisa lolos cuma karena lawannya mengalah. Tunggu sampai dia berhadapan denganku, Baisan. Akhirnya aku tidak dapat undian kosong lagi. Simpan tenagamu baik-baik. Wah, aku dapat undian kosong. Semangat ya, kamu. Siapa tahu di babak selanjutnya kita bakal berhadapan. Oke. Kakak seperguruan, ternyata benar aku harus melawanmu. Adik seperguruan, apa kau yakin bisa mengalahkan Baisan? Maksud kakak, mengalahkan dia atau merebut gelar juara? Mengalahkan dia. Tentu saja, aku pasti akan mengalahkannya. Benarkah? Sungguh, tetua, aku menyerah. Belum bertarung sudah menyerah. Apa-apaan ini? Sama sekali tidak seru. Kalau begitu kita juga menyerah saja. Giliranmu, Sun Wukong. Bocah, cepat naik ke sini dan serahkan nyawamu. Dasar bodoh, bisanya cuma mengamuk tidak jelas setiap hari. Hah? Aku tunggu babak final dimulai. Pertarungan hidup dan mati, tanggung sendiri risikonya. Bocah, kau berani menghabisi anak buahku dan merayu Yu Feiku. Hari ini kau pasti mati. Heh. Sudah. Hampir setara dengan tingkat awal alam transenden. Coba saja bersembunyi seumur hidup kalau kau bisa. Cih. Tinju emas. Apa dia masih manusia? Padahal dia baru bergabung setengah bulan yang lalu. Adik seperguruan, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tingkat kultivasinya memang masih kurang. Tapi pertarungan ini baru saja dimulai. Dasar semut rendahan, berani sekali kau melawanku. Ini mulai merepotkan. Jimat pelindung ini tentu saja bisa menahan serangan mental. Artefak penstabil. Kau mau cari mati? Ya, tebasan pedang kilat. Gila, ini mustahil, adik seperguruan. Hahaha. Awalnya, batas maksimalku hanya sampai alam primordial tingkat 2. Tapi setelah bertarung denganmu, aku malah berhasil menerobos ke tingkat 4. Bocah, terima kasih sudah membantuku menerobos batasan ini. Jangan harap semudah itu. Jangan. Jangan sakiti dia. Matilah dengan tenang. Yu Fei adalah milikmu. Apa-apaan sih? Benar-benar deh. Kau sudah resmi kalah. Menyingkirlah dari arena. Bocah, rasakan kematianmu. Pertarungannya sungguh brutal. Iya, salah sendiri dia berani memancing masalah denganku. Mau bagaimana lagi? Aku tidak punya pilihan. Nyawa Baisan ada di bawah perlindunganku. Pasti akan ada orang lain yang datang mencari masalah nanti. Berdoalah saja untuk keselamatanmu sendiri. Jangan begitu, tetua. Murid pelataran luar yang bernama Baisan telah melanggar aturan. Peringkatnya resmi dibatalkan. Juara pertama turnamen pelataran luar, Ye Yu Fei. Ah, aku juara pertamanya. Baisan kan kandidat yang paling populer. Yi Ming melanggar aturan sekte. Baisan juga melanggar aturan pertandingan. Kalian semua, apa ada yang keberatan? Aku sudah mempertaruhkan seluruh hartaku untuk Baisan. Rugi total, uang jajan yang kukumpulkan selama 3 tahun ludes semua. Dia pasti sudah melihatnya, kan? Pertandingan selesai. Bubar, bubar semua. Uang 100 jutaku. Aku bertaruh 1 juta supaya kamu masuk 10 besar. Rasionya 1:2. Aku juga bertaruh 1 juta supaya kamu jadi juara. Rasionya 1:1 juta. Ujung-ujungnya, kamu melanggar aturan dan membunuh orang. Peringkatmu pun hangus. Terus, mau nyalahin aku? Memangnya aku bisa apa? Sekarang kakak senior yang jadi juara. Bukannya itu hal yang bagus. Wah. Ding. Selamat pengguna. Berhasil menyelesaikan misi langit malam tahap ketiga. Berhasil membuka fitur toko sistem. Mendapatkan jurus dewa. Ayam besi tanpa suara +3. Sistem mendeteksi pengguna telah melanggar aturan. Akan diberikan hukuman pelemahan selama 73 hari. Adik Yiming, kamu kenapa? Enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Cuma gara-gara kemarin menggunakan jurus rahasia. Ini cuma efek sampingnya saja. Terkait dengan murid luar, Yiming dan Baisan, atas pelanggaran mereka, peringkat mereka dicabut. Namun,
Jika berhasil melewati ujian sekte, mereka berhak menjadi murid inti. Adik Yiming, kamu tidak apa-apa, cuma efek samping dari jurus rahasia yang kugunakan kemarin. Lewat 2 hari juga sembuh kok. Kalau kamu dan Baisan berhasil melewati ujian sekte, kalian bisa masuk jadi murid inti. Kakak tahu tidak, bagaimana proses pasti dari ujian sektenya? Aku baru masuk setahun, dan lebih sering berlatih di luar. Jadi aku kurang paham soal ujian sekte ini. Harusnya sih, tidak sampai mengancam nyawa, kan? Benar juga ya. Kurasa begitu. Misi Pemula Langit Malam tahap keempat, hancurkan konspirasi. Lulus ujian sekte, hadiah keberhasilan, kemampuan mengendarai awan. Gagal, dipenuhi pikiran negatif, dan malah jadi beban. Konspirasi, siapa yang benar-benar tulus padaku? Benar-benar cari mati. Biar saja semua siasat licik itu datang. Akan kutebas semuanya dengan satu ayunan pedang. Adik junior Yiming, di sebelah sana adalah pintu masuk jalur langit. Kakak senior hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Adik junior, aku akan menunggumu di pelataran dalam. Sampai jumpa di sana. Sialan. Semuanya sudah datang, waktunya tinggal 1 detik. Masuklah. Inikah yang dinamakan jalur langit? Siapa di sana? Saya adalah murid luar. Ini disengaja. Dia gugur demi melindungi sekte. Pengorbanannya patut aku hormati. Nama asliku. Karena kau adalah murid luar, mengapa melanggar aturan dan membunuh orang? Aura membunuhmu terlalu pekat. Si gemuk itu adalah orangku. Saat dia menghancurkan keempat anggota tubuh Wang Hayang, kenapa saat itu tidak ada yang bilang aura membunuhnya terlalu kuat? Aku hanya membunuh orang yang pantas mati. Terimalah seranganku ini. Kalau kau berhasil bertahan hidup, majulah ke babak selanjutnya. Keluarkan jurusmu. Bocah hebat, kemampuanmu boleh juga. Jebakan hidup dan mati. Apa ini artinya aku sudah lulus? Hebat, bakatmu benar-benar langka. 1/10.000. Bocah, meskipun aura membunuhmu sangat kuat, tapi hatimu sebenarnya tidaklah jahat. Masa depan sekte ini ada di tangan kalian. Terima kasih banyak atas penilaian baiknya, senior. Bocah, aku sangat menaruh harapan padamu. Siapa di sana? Murid luar Baisan, memberi salam pada senior. Saat turnamen berlangsung, murid ini mendadak menerobos ke ranah Huiyuan. Hal itu telah melanggar aturan sekte. Hanya karena masalah sekali begini, kau sampai nekat masuk ke jalur langit. Apa ketua sekte yang sekarang itu sama sekali tidak berguna? Masuklah, aku juga sedang malas turun tangan. Hah? Terima kasih, senior. Yiming, akhirnya tiba saatnya kita berdua bertemu lagi. Maka ini adalah hari kematianmu. Akhirnya keluar juga. HMPH, lamban sekali. Ini adalah tanda buktinya. Kirimkan ke pelataran dalam sebelum fajar. Beristirahatlah sejenak. Setelah fajar, kita akan memulai ujian tahap kedua. Baik. Terima kasih, tetua. Terima kasih, leluhur. Xiao Tao. Mau lari kemana kau? Pecundang yang sudah kalah masih berani mengantar nyawa. Habis si dia. Terima tebasan pedang ini. Bocah, kau tidak punya jurus rahasia lagi. Jangan menghalangi urusanku. Bicara apa kau, bocah? Lari. Kita sama sekali bukan tandingannya. Feng Heming. Lari. Sedang bersandiwara, ya. Bagaimana mungkin? Tingkat kultivasi bocah ini baru. Dengan tingkatnya, bagaimana mungkin dia bisa secepat itu? Tebasan maut. Bocah, kau lumayan gesit juga. Kalian juga diutus oleh Baisan untuk membunuhku. Susah payah sekali kalian ini. Baisan itu bukan siapa-siapa. Dia pikir dia pantas memerintahku. Zhang Tianyang. Sepertinya aku tidak pernah mencari masalah dengan kalian, kan? Kalau bukan diutus oleh Baisan, kenapa kalian terus mendesakku seperti ini? Bocah, kau cukup pintar, tapi aku malas membuang waktu mengobrol denganmu. Sekarang, aku beri kau 2 pilihan. Yang pertama, turun, berlututlah, dan bersumpah setia sampai mati kepada Kuang Gao. Atau yang kedua, kau mati. Baiklah. Rasakan ini. Aku pilih menghancurkanmu. Beraninya kau mempermainkanku.
akan kuhancurkan kau berkeping-keping. Energi spiritualku terkuras terlalu cepat. Kalau begini terus, aku tidak akan bertahan lebih dari 15 menit. Sistem, buka toko. Sistem, aku mau beli 3 paket asap bius. Ting, pembelian berhasil. Barang sudah dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Wah, pas banget lagi butuh. Datangnya benar-benar tepat waktu. Sekte Pedang Merah, geng Serigala Hijau. Kalau kalian tidak takut mati, kejar saja aku. Tunggu sampai aku keluar, pasti akan kucabik-cabik tubuh kalian. Jangan harap kalian bisa menyembunyikan serpihan pusaka itu. Kita tunggu saja, nanti kita pungut sisanya. Baiklah, kita sembunyi dulu. Kita lihat saja, sampai kapan bocah itu bisa bertahan. Monster Iblis tingkat 3, Siluman Darah. Akhirnya ada monster iblis yang terpancing keluar. Keluar kau. Bocah, akulah yang akan mencabut nyawamu. Ternyata monster iblis tingkat 3 sekuat ini. Saudara-saudara, bunuh dulu binatang buas ini. Kalau begitu, giliranku untuk maju. Zhang Tianya, aku datang menyelamatkanmu. Kalau ada kehidupan selanjutnya, jangan terlalu sombong. Berani melukai bos kami, cari mati kau. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Mencari gara-gara dengan sekte pedang gila, kau tidak akan mati tenang. Terus kenapa? Cuma anjing bodoh beraninya menyalak di sini. Tunggu sampai aku menemukanmu. Pasti akan kurebus kau hidup-hidup. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau malah menyia-nyiakannya. Aku harus pura-pura tidak takut sama sekali. Binatang buas ini cuma berani pada yang lemah dan takut pada yang kuat. Ada apa lagi ini? Apa musuh masih terus mengejar? Energi Ki perlahan terisi hingga 70%. Titik meridian di tubuhnya telah dirombak, membuatnya 10 kali lebih kuat dari manusia biasa. Pusat energinya jauh lebih besar dibanding orang lain pada tingkat yang sama. Pil energi ini memang belum cukup, tapi sudah memadai untuk melarikan diri. Akhirnya ketemu juga kau, bocah. Kali ini, mau lari kemana kau? Oh, ternyata orang-orang dari sekte pedang gila ya. Hebat juga kau bertarung, bocah. Wah, bahkan anak buah Huo Yuanjing pun habis kau bantai. Padahal sebelumnya dia cuma berada di tingkat lautan Ki. Kok bisa? Apa dia memakai jurus rahasia? Benar. Waktu final kemarin, dia memakai ilmu rahasia untuk meningkatkan kultivasinya secara drastis hingga bisa seimbang denganku. HMPH, tapi ilmu rahasia itu punya efek samping yang parah. Sekarang ini, kekuatannya pasti lebih lemah dari anak kecil. Hei, bocah, mana sifat garangmu yang dulu berani melawan geng serigala biru kami? Ayo, coba berlagak sombong lagi di depanku. Kau pikir aku ini mangsa lemah yang bisa kau habisi sesukamu? Maju selangkah lagi kalau berani. Akan kuhabisi kalian semua. Bocah si Alan. Gawat, ini pasti jebakan. Cepat jawab. Ah. Kupu-kupu, jangan lari, aku mau menangkap kupu-kupu. Aku ini burung kecil. Aku terbang. Waktunya berburu telah tiba. Hei, kau anak anjing brengsek. Kalau berani maju lagi, akan kucincang kau. Dasar pengecut. HMPH. Siapa di sana? Buru-buru amat larinya. Buat apa? Lagi buru-buru mau mati. Ya, Yiming. Kau adalah berhasil musuhku. Tapi kalian sudah berkali-kali berani mencoba membunuhku. Sudah memikirkan bagaimana kau akan mati. Jangan, tolong jangan bunuh aku. Kultivasiku cuma ada di tingkat 4. Geng serigala biru dan sekte perampok gila saja sudah kau hancurkan seluruhnya. Mana berani aku melawanmu lagi? Kalau kau punya kehidupan selanjutnya, jangan pernah cari gara-gara denganku lagi. HMPH. Aku ternyata belum mati. Hahaha. Siapa di sana?
Sebaiknya kau bermurah hati. Sekte Bayangan Bulan. Mata saudara muda ternyata lumayan jeli juga, karena kau sudah tahu soal Sekte Bayangan Bulan. Bagaimana kalau kau memberiku sedikit muka, dan melepaskan Baisan hidup-hidup? Memangnya kau pikir kau ini siapa? Atas dasar apa aku harus memberimu muka? Apa saudara muda berniat mencari masalah dengan Sekte Bayangan Bulan? Sekte Bayangan Bulan itu sekte rendahan macam apa? Kuberi kalian dua pilihan. Enya dari sini, atau mati. Dasar tidak tahu diri. HMPH, cari mati. Aku ini cuma anjing, Guk. Aku hanyalah anak kecil yang butuh perhatian. Ayo kita pergi tangkap ubur-ubur sama-sama. Mati seketika hanya dengan satu anak panah. Dia mati. Padahal dia sudah berada di puncak ranah Hunyuan. Dia itu cuma serangga rendahan di ranah lautan Qi. Kenapa dia bisa sekuat ini? Kau. Jika ada kehidupan selanjutnya, sebaiknya jangan pernah cari masalah denganku. Adik seperguruan Ye, kakak seperguruan Lin, apa ada masalah? Apa adik seperguruan Yiming masih belum lolos ujian? Dalam ujian kali ini, mereka mengirim 5 kultivator puncak ranah Hunyuan ke pintu masuk. Jangan-jangan dia sudah habis dimakan siluman buas. Aku pun tidak berani jamin bisa selamat, jika harus dikepung oleh kelima regu kecil itu. Lagi pula, dia cuma serangga kecil dari ranah lautan Qi. Mana mungkin dia sanggup bertahan? Kakak seperguruan Lin, saat kau masih di tingkat 3 ranah lautan Qi, apa kau bisa mengalahkan kultivator tingkat 4 ranah Hunyuan? Aku. Dulu, kemampuanku jauh di bawahnya. Adik seperguruan Yiming itu cuma serangga rendahan. Kalaupun dia selamat, memangnya kenapa? Aduh. Adik seperguruan Ye, sudah pagi. Orang yang kau tunggu itu sepertinya tidak akan pernah kembali. Apa dia benar-benar akan mengingkari janjinya? Kakak seperguruan Ye, aku kembali. Adik seperguruan Yiming. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, yang penting kau kembali dengan selamat. Sialan kau, Yiming, akan kubunuh kau. Padahal aku jelas-jelas melihatnya masuk ke dalam hutan itu. Bagaimana bisa dia sampai ke gerbang rahasia ini hidup-hidup? Senyuman Ye Yufei itu ternyata diberikan untuk serangga sekte luar itu. Memangnya dia punya hak apa? Jangan sampai aku menemukan kesempatan. Karena kalau iya, akan kubuat hidupmu lebih menderita daripada mati. Berhenti di sana, mana tanda pengenalmu? Kakak senior, tetua. Kalau begitu, aku masuk duluan. Baiklah, masuklah. Adik junior, berhati-hatilah. Inikah yang dinamakan Menara Penembus Langit? Hah? Jari penunjuk bintang. Tangan pemetik bintang. Tinju bintang jatuh. Pedang, datanglah. Satu pedang penentu hidup dan mati. Adik junior, kau harus baik-baik saja. Berubah, peringkatnya berubah. Adik junior benar-benar hebat. Si brengsek Tantai Cangkong itu, bisa-bisanya dia mendahului kita, menjadikan monster jenius ini sebagai muridnya. Tidak bisa dibiarkan, aku harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Siapa sebenarnya yang sedang nantang menara itu? Ganas sekali serangannya. Jangan-jangan, monster jenius itu telah kembali. Syukurlah, adik junior memang tidak mengecewakan. Satu pedang penentu hidup dan mati. Pedang pembunuh kilat. Satu pedang penentu hidup dan mati. Cepat sekali, apa dia benar-benar masih manusia? Lampu lantai ke-8 milik anak ini ternyata menyala. Satu pedang penentu hidup dan mati. Tangan pemetik bintang.
Apa karena menerobos terlalu cepat, jadi sekarang dia mulai kehabisan tenaga. Nyangkut di tengah-tengah begini, sungguh membuat gemas dibuatnya. Pedang pembunuh kilat. Dia berhasil menaklukkan menara, padahal baru 30 menit berlalu. Dia menciptakan rekor baru. Cepat laporkan hal ini kepada para petinggi. Monster jenius seperti ini, wajib kita rekrut. Nak, sudah saja selagi kau masih beruntung. Kembalilah, namamu sekarang sudah sangat terkenal. Kalau kau tidak berhenti sekarang juga, aku tidak bisa menjamin identitasmu tidak akan terbongkar. Guru, gawat. Seluruh pasukan kita musnah tak tersisa. Apa kau bilang? Ini pesan yang kami terima dari Sekte Golok Gila. Mereka berada di jurang penakluk iblis, dan telah menemukan pakaian yang ditinggalkan Sang Tianyang beserta yang lainnya. Orang-orang dari geng Serigala Hijau dan Sekte Bayangan, semuanya juga telah tewas. Hah? Aku malah jadi penasaran padamu. Yiming itu cuma semut kecil yang tak ada artinya di mataku. Ternyata dia bisa mengalahkan 3 murid pelataran dalam. Lumayan menarik juga. Ya, silakan masuk. Saudara Lin, bisakah kita bicara sebentar? Tang Xing telah tiba. Mari, silakan duduk. Kedatanganku kemari, aku ingin meminta bantuan Saudara Lin untuk melenyapkan seseorang. Namanya Yiming. Dendam perguruan Yuai. Keluarga Tang harus membalasnya. Saat ini aku sedang memusatkan diri melatih segel api surgawi. Jadi agak sulit bagiku untuk turun tangan langsung. Segel api surgawi ternyata sudah mencapai tahap kesempurnaan. Saudara Tang memang benar-benar seorang jenius. Gawat. Yiming. Dia telah memecahkan rekor. Hah? Apa katamu? Dia berhasil melewati ujian tingkat 3 di Menara Penembus Langit. Dia telah memecahkan rekor perguruan yang bertahan selama 100 tahun. Saudara Tang, aku terima tawaranmu. Saudara Lin memang sangat tegas. Setelah urusan ini selesai, setengah dari keuntungan perguruan Yuai tahun ini akan menjadi milikmu. Yiming, tidak peduli kau jenius sungguhan atau cuma besar mulut. Kali ini, kau pasti akan mati. HMPH, melewati tingkat 4 hanya dalam waktu 30 menit. Saudara Lin, anak ini tidak bisa diremehkan. Bakat bocah itu terlalu tidak masuk akal. Jika kita membiarkannya tumbuh lebih kuat, di masa depan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Anak ini harus segera dilenyapkan. Kakak seperguruan, kenapa semua orang menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Kau baru saja memecahkan rekor tingkat 4 di Menara Penembus Langit. Aku memecahkan rekor. Jangan-jangan perguruan pil abadi hanya menerima sekumpulan sampah. Pantas saja mereka sampai mengalami bencana kehancuran. Yiming, selamat. Kau telah berhasil melewati ujian perguruan. Mulai sekarang, Menara Penembus Langit bisa kau akses tanpa batas. Kau boleh datang menantangnya kapan saja. Terima kasih, Tetua. Cepatlah pergi melapor ke sana. Terima kasih, Ketua. Tugas telah diselesaikan. Tahap keempat misi, mendapatkan poin lupa perasaan. Poin atribut bertambah 1. Aduh, mual banget rasanya. Rasanya persis kayak mabuk darat. Adik perguruan, aku dari Aliansi Penakluk Gunung. Mau bergabung dengan kami. Aku dari Pavilion Ling Xiao. Faksi kami jauh lebih kuat. Terima kasih banyak, kakak-kakak senior. Tapi aku masih harus menyelesaikan misi pemula. Misi sistem tahap kelima. Bangun faksimu sendiri. Target, buat namamu terkenal di pelataran dalam waktu 3 bulan. Jika gagal, 1 keahlian acak akan terhapus. Dan akan ada hukuman tambahan yang menanti. Tingkat kultivasi bertambah 3. Kultivasi saat ini, alam lautan Ki, tingkat 9. Sepertinya untuk misi ini, aku memang harus membangun faksiku sendiri. Kakak senior, aku ingin membentuk faksi. Tapi faksi-faksi di pelataran dalam ini kan sudah terlalu penuh. Lagi pula, aku sudah menyinggung terlalu banyak orang. Faksi kecil mana berani menerimaku. Dan faksi besar pun tak akan mau membelaku hingga bermusuhan dengan yang lain. Daripada terus memohon pada orang lain, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Tapi, memperebutkan wilayah dan sumber daya di sini pasti tidak mudah. Tidak masalah, aku punya asap pengecoh jiwa. Bahkan ahli di puncak alam asal pun berani kuhadapi. Apalagi, aku juga menguasai teknik alkimia. Pil spiritual tingkat dewa milikku. Mana mungkin tidak ada yang mau. Aku selalu percaya padamu. Tetua, saya ingin mendirikan sebuah faksi. Mendirikan faksi. Bocah nekat ini sepertinya belum tahu kalau faksi di pelataran dalam sudah terlalu padat. Kau sungguh yakin? Saya yakin. Lalu, bagaimana dengan nama dan lambangnya? Namanya, Bintang Biru. Lambangnya adalah pola aliran sungai panjang berwarna biru. Mau dipertimbangkan untuk diganti lagi? Tidak perlu, ini adalah lambang sungai kehidupan dari kampung halamanku. Asal aku bisa memahaminya, itu sudah cukup. Dasar bocah keras kepala sok jagoan. Tetua, tolong berikan aku sedikit muka. Berani-beraninya dia menyuruh tetua memberinya muka. 100.000 keping uang roh.
HMPH. Apa segini sudah cukup? Enyahlah kau. Wah, adik seperguruan, nyalimu besar juga ya. Persaingan antar murid pelataran dalam itu sangatlah ketat. Salah sedikit saja, kepalamu bisa melayang. Kakak seperguruan Lin, apa kau datang untuk menanam budi padaku? Tapi kalau kau cuma datang untuk menceramahiku, asal tahu saja, kultivator puncak alam Hunyuan yang pernah kubunuh, jumlahnya bukan cuma 1 atau 2 orang saja. Benar begitu kan, kakak senior? Aku permisi dulu. Adik junior Y, Sekte Dewa Api kita menduduki 5 besar di pelataran dalam. Bergabunglah dengan sekteku, dan akan kuberikan sumber daya tingkat murid inti untukmu. Terima kasih, tapi aku sudah menjadi pengurus di faksi Lansin. Berani-beraninya kau merebut orangku dengan cara licik. Kau anggap aku sudah mati ya? 1 bulan lagi, akan kupastikan kau mati membusuk tanpa kuburan. Cih, aku tidak peduli. Dia itu peringkat pertama di daftar naga terbang. Kultivator puncak alam Hunyuan. Kakak senior, dia ada di puncak alam Hunyuan loh. Lagian bukan berarti aku belum pernah membunuh tingkat itu. HMPH, dia cari mati saja. Kurang ajar. Tetua, karena dia sangat ingin membunuhku, maka mari kita buat kontrak hidup dan mati. 1 bulan dari sekarang, kita selesaikan di arena hidup dan mati. Kontrak hidup dan mati sudah disepakati. Aku ingin lihat, bagaimana pecundang dari alam lautan Ki bisa mengalahkanku. Bocah tengik, 1 bulan lagi, akan kubuat kau berlutut memohon kematian padaku. Asal kau tahu, orang-orang yang menginginkan nyawaku, semuanya sudah menunggumu di alam baka. Mundurlah, 1 bulan lagi, pertarungan hidup dan mati menanti kalian. Kultivator alam lautan berani menandatangani kontrak hidup dan mati. Dia pasti gila, melawan peringkat pertama daftar naga terbang, dia pasti mati. Bocah, tunggu saja pembalasanku. Hei, jangan lupa bawa peti matimu sendiri. Kau ini selalu saja bertindak gegabah. Tenang saja, kakak senior. Aku tahu batasanku. Peringkat pertama daftar naga terbang, Li Xiong, bahkan mampu mengalahkan kultivator alam pengendali roh. Cuma kultivator tingkat lautan Ki saja berani cari mati. Kultivator tingkat lautan kita Haptika berhasil menghabisi nyawa 6 pahlawan gunung putih. 3 orang anggota telah bergabung ke dalam regu. Persetan dengan dia, mari kita duduk manis dan tonton saja pertarungan hidup dan mati ini. Mereka datang. Kakak senior, aku benar-benar masuk ke sekte dalam. Hah? Ini medali bintang biru. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari bintang biru. Sekarang hanya ada kita bertiga di sini. Bukannya dia ini cuma murid pekerja sekte. Bintang biru cepat atau lambat pasti akan terkenal di seluruh penjuru dunia. Keputusanmu mengikutiku sudah sangat tepat. Aku percaya padamu, kakak senior. Walau harus mendaki gunung pedang pun, aku bersedia. Tidak perlu sampai begitu juga. Bagaimana dengan ilmu alkimiamu? Maksudmu aku cuma bisa membuat pil obat tingkat 2 kualitas rendah. Mereka semua menganggapku pecundang. Beri aku waktu 1 tahun. Aku akan membuat kemampuan alkimiamu mengguncang sekte pil langit. Sebenarnya, aku ini cuma anak keturunan kedua yang bakatnya pas-pasan. Kukira, aku tidak akan pernah bisa membalas dendam. Tapi semalaman aku gelisah dan tidak bisa tidur. Begitu fajar menyingsing, aku langsung bergegas mencarinya. Pagi, kulihat suasana hatimu sedang bagus banget nih. Memangnya ada kabar baik apa? Kakak senior menyuruhku belajar ilmu alkimia bersamanya. Wah, kalau begitu selamat ya. Kakak senior, kalian semua rupanya sudah datang. Ayo kita berangkat sekarang. Kakak senior, gendut, biar kuperagakan pada kalian. Perhatikan baik-baik ya. Mulai nih. Satukan energinya. Pilnya jadi. Loh, cuma begini saja. Meracik pil obat ternyata semudah ini. Cuma pil pemulih roh tingkat 2, memangnya kau meracik apa? Hah, kualitas sempurna. Padahal tadi aku cuma asal meracik. Bagaimana? Apa kalian mendapat suatu pencerahan? Sepertinya iya. Gerakannya sangat luwes dan mengalir. Sama sekali tidak ada gerakan yang sia-sia. Baguslah kalau kalian mendapat pencerahan. Aku akan berlatih beberapa kali lagi. Kalian perhatikan baik-baik. Ya. Sekarang, apa kalian mendapat pencerahan? Aku juga ingin mencobanya. Majulah, kakak senior, aku akan mengawasimu dari samping. Perhatikan kendali apimu. Kau. Kakak senior,
Pilmu hancur. Tidak apa-apa, bahan obat kita masih banyak. Kau masih bisa mencobanya beberapa kali lagi. Aku tidak akan pernah menyerah. Apa saja yang dilakukan bocah itu selama sebulan ini? Menjawab kakak senior Lin. 3 hari yang lalu, dia memasuki Paviliun Wanbao dan melukai Wan San dari geng harimau gila. Tidak masalah. Dan membuat kesepakatan dengan Paviliun Wanbao. Sekarang, dia sudah tidak keluar rumah selama 3 hari. Bahkan Paviliun Wanbao bisa memberikan pengecualian. Beritahukan identitasnya kepada geng harimau gila. Biarkan mereka bergabung dengan geng naga hijau. Serta geng pedang gila. Buat sedikit kekacauan untuk bocah itu. Jangan harap dia bisa hidup tenang selama sebulan ini. Baik. Orang nomor 1 di bawah peringkat naga bangkit memang sangat mengerikan. Auranya saja sudah membuat kita sesak napas. Dari mana bocah itu mendapat keberanian untuk menantangnya di arena hidup dan mati? Bangkit. Kakak senior, aku berhasil memurnikan pil pengumpul darah tingkat 3. Perkembanganmu sangat cepat, ya. Padahal sebulan yang lalu, kau hanya bisa memurnikan pil tingkat 2 kualitas atas. Aku juga berhasil membuat 1 pil kualitas menengah dan 2 pil kualitas atas. Tingkat kemampuan kakak senior ini 30% lebih hebat dibandingkan Xiao King Xuan sebulan yang lalu. Tapi adik junior, dari 10 tungku, kau bisa menghasilkan 27 pil sempurna dan 76 pil kualitas tertinggi. Sebenarnya kau ini monster alkimia dari mana? Sudahlah. Kalian lanjutkan saja latihannya. Kalau lelah, jangan lupa istirahat. Ya, aku mau keluar sebentar. Aku pergi dulu. Adik junior, cepatlah pulang. Ya. Hei kakak senior, jangan lupa bawakan 2 tusuk tanghulu, mengerti? Tolong, ada yang memukuliku. Tolong, aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa kau memukuliku? Aduh, wajah baru rupanya. Pasti baru naik dari sekte luar, kan? Beraninya menganggap Paviliun Wanbao ini seperti rumahnya sendiri. Dia pikir dia itu tuan muda kaya raya dari luaran sana apa? Kakak seperguruan sekalian, tolong lihat sendiri lawannya. Aku cuma sedang memilih perbekalan untuk besok, tapi kau malah cari gara-gara. Adik seperguruan yang satu ini benar-benar sudah keterlaluan. Padahal dia sama sekali tidak menyinggung atau mencari masalah denganmu. Ingat, tempat ini bukan rumahmu. Jangan terlalu sombong, kau. Kalau semua orang bilang kau salah, ya berarti kau memang salah. Tapi, sepertinya mereka lupa. Apa mereka pantas membuatku menundukkan kepala? Geng Xinlang. Sekte Golok Kuning. Lalu, Sekte Bayangan Bulan. Sepertinya, cuma mereka yang pernah kusinggung. Hahaha. Oh, masih ada lagi. Geng Harimau Gila dan Altar Dewa Api. Kau ini, dari pihak yang mana? Aku. Hanya seekor semut dari alam lautan Ki. Kau benar-benar berani. Hentikan. Dilarang melukai orang di dalam Paviliun Wanbao. Kakak seperguruan, tolong selamatkan nyawaku. Dia mau membunuh adik seperguruanku. Kenapa kau nekat melukai orang di Paviliun Wanbao? Mata sebelah manamu yang melihatku melukai orang? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kuberikan 2 pilihan. Pilih. Kau, atau dia. Cepat pilih. Heh, bagus sekali. Karena kau memang cari mati, akan kukabulkan permintaanmu. Di hadapanku, kalian semua hanyalah anjing rendahan. Jadilah tumbal di tempat ini. Ada pembunuhan, tolong. Hentikan. Tuan Manajer, tolong aku. Ternyata kenapa kau berani melakukan pembantaian di Paviliun Wanbao milikku? Kau belum pantas bicara denganku, sang raja tanpa mahkota dari sekte luar. Pria buas yang telah memusnahkan 3 tim ujian. Semuanya, bubar. Paviliun Wanbao kami selama ini terus mencarimu. Dulu kau melukai beberapa orang dan kita belum membuat perhitungan. Kali ini mereka yang menyerangku duluan. Aku ini juga korban, tahu. Kau pikir aku tidak tahu akal-akalan busukmu itu? Aku cuma ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Baiklah, bagaimana kita menanganinya? Bermeditasi menghadap dinding di lembah penakluk iblis selama 1 bulan, HMPH. Hukumannya terlalu ringan. Guru, apa guru melepaskannya begitu saja demi menjaga reputasi kita? Apa yang kau tahu? Masih berani membuat ributan? Sampaikan padanya sekarang juga. Jaga bicaramu lain kali. Hei, tidak bisa begitu. Mereka akan mencoretku dari daftar pertarungan. Hukuman ini bukan seperti tawar-menawar di pasar. Pantaskah kau tawar-menawar seperti itu? Aku menerima hukuman ini, tapi aku tidak boleh melewatkan pertarungan hidup dan mati itu. Bagaimana kalau setengah bulan? Pilihannya, 7 hari di tebing penyegel iblis, atau sebulan di lembah penakluk iblis. Sebulan? Kalau begitu, aku pilih tebing penyegel iblis. Baik, aku harus pergi bersiap-siap. Ini ada 10 botol pil obat. Aku permisi,
HMPH, syukurlah kau masih punya sedikit hati nurani. Perhatian, Yiming telah berbuat onar di Pavilion Wanbao dan melanggar aturan sekte. Benar, dia menghajar anggota sekte golok gila sampai babak belur. Potong 300 poin kontribusinya. Kita harus menghukumnya dengan berat. Hukum berat Yiming. Murid pelataran dalam, Yiming, karena berbuat onar di Pavilion Wanbao, dia dihukum ke tebing penyegel iblis. Kalau dia tidak berani pergi, tamat sudah riwayatnya. Mati kau, tamat sudah, tamatlah riwayatmu. Bocah, kau sendiri yang mencari mati. Jangan salahkan aku jika nyawamu melayang ke akhirat nanti. Kakak seperguruan, dan kau, si gemuk, jalankan sesuai rencana kita. Kita tidak mencari gara-gara, tapi kita juga pantang mundur kalau ditantang. Pil obat yang diam-diam kusimpan, ditambah dengan hasil pemurnian kalian. Sudah cukup untuk stok jualan selama 10 hingga 15 hari ke depan. Adik seperguruan, tebing penyegel iblis itu sangat berbahaya. Tenang saja, Kak. Aku punya mustika Raja Ular dan pil pengecoh sukma. 3 kali kesempatan untuk menyelamatkan nyawaku. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Kakak seperguruan, biar aku yang bantu mengawasinya. Siapa yang berani menyentuh Lansin? Biar ku hancurkan kepalanya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya, adik seperguruan. Kau harus selamat kembali. Iya. Iya. Aku tahu. Kakak seperguruan pasti akan kembali dengan selamat. Hei bocah, tidak bisakah kau diam dan bersikap tenang sedikit? Penatua. Kalau aku bilang aku hanya dipaksa, apa Anda akan percaya? Tidak usah banyak alasan padaku. Kau ini benar-benar pembawa masalah. Kemanapun kau pergi, pasti selalu ada saja masalah yang kau buat. Hukuman ini kau jalani atas kemauanmu sendiri. Jangan harap aku akan menyelamatkanmu hanya karena kau memohon. Penatua, dalam 7 hari aku pasti akan kembali. Aku akan menepati janjiku. Hah? Kakak senior, lukamu. Hari ini aku membuka lapak. Orang-orang dari geng serigala mengepung lapakku. Aku pun mengajukan tantangan berduel. Meski aku kalah lumayan banyak, tapi aku juga memenangkan banyak hal. Kakak seperguruan sedang tidak ada. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan berani bertingkah sombong begini. Di pelataran luar, kita tidak boleh terlihat lemah. Saat dia tidak ada di sini, siapa lagi yang akan melindungi Lansin? Aku mengerti. Kakak seperguruan tidak ada. Kitalah yang harus memikul semuanya. Ya, besok aku akan tetap membuka lapak. Kalau mereka datang menantang lagi, aku pasti akan menang. Aku juga harus menjadi lebih kuat. Walaupun bakatku pas-pasan, aku akan terus berlatih hingga mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu alkimia. Adik seperguruan, ada apa denganmu? Kau ingin bergabung dengan geng kata kami? Iya. Omong kosong, menyingkirlah kalian semua. Murid pelataran dalam, Yan Yufei, menantangmu berduel. Cepat naik ke panggung. Adik seperguruan Ye, aku akan memberimu kelonggaran 3 jurus pertama. Tidak perlu. Cepat serang aku. Yan Yufei terluka. Terima kasih, Penatua. Sudah 7 hari berlalu, istriku. Aku tersesat di dalam kabut ini. Astaga, tempat judi itu nyaris saja membuat jantungku copot. Para pembunuh itu berdatangan tanpa henti, gelombang demi gelombang. Dari pagi sampai malam, benar-benar bikin naik darah. Akhirnya kita bisa pergi dari sini. Nah, waktunya habis. Jadi, kau sudah mati belum? Si tua Jiang itu sebelumnya besar mulut mau macam-macam. Hahaha. Apa dia masih belum mati juga? Mau langsung pulang begini saja, atau kita cari makan dulu? Biar kuluruskan dulu. Aku akan melindungimu selama 6 jam ke depan. Terima kasih banyak, tetua. Adik seperguruan Ye sungguh keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika harus menghancurkan bunga secantik dirimu. HMPH. Kakak seperguruan. Apa kau juga mau cari mati? Aku tak bisa mengecewakan pesan dari kakak seperguruan Yiming. HMPH. Hah, siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Sampai berani menyentuh anggota pavilion Lansin milikku. Wanita bodoh ini, padahal dia bisa saja bergabung dengan pavilion Ling Xiao atau kuil Tianluo. Tapi dia malah bersikeras bertahan di Lansin dan menyiksa dirinya sendiri sampai begini. Sistem, berikan aku 1 pil pemulih.
Kakak seperguruan, telan ini dan pulihkan dirimu dulu. Mulai sekarang, tak akan ada yang berani menyentuh Lansin. Kalian para cecunguk rendahan, siapa yang berani maju dan bertarung denganku? Sekalipun kau naga bintang dari laut barat, jangan harap bisa bersikap sombong di sini. Orang yang bisa kembali dari masjid iblis pasti punya kartu khas tersembunyi. Jangan ada yang maju cari mati. Ternyata kalian cuma sekumpulan sampah. Bisanya cuma menggonggong tak karuan di sini. Cepat atau lambat, aku sendiri yang akan mendatangi markas kalian. Tak akan ada satupun yang bisa kabur. Kakak seperguruan, kemarilah. Biar aku yang menggendongmu. Tunggu saja sampai Lin Yan kembali. Kita lihat berapa lama lagi kalian bisa bersikap sombong. King, selamat, tuan rumah telah menyelesaikan. Misi menyelamatkan langit tahap kelima. Berhasil mendapatkan mantra rahasia kuno. Mantra rahasia ini kebetulan sekali bisa meningkatkan kemampuan meracikku. Mulai sekarang, aku tidak perlu pusing memikirkan reputasi lagi. Kakak seperguruan, dengan begini Pavilion Lansin akhirnya bisa bernapas lega, kan? Tentu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita lagi. Meham. Adik seperguruan, kau terlihat lebih kurus. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan selalu menemani kalian, dan tidak akan pernah pergi lagi. Kakak seperguruan, kalau begitu aku pergi ke dapur dulu. Iya, kakak senior pasti sudah lapar. Baiklah, M. Bintang biru ini bukanlah milikku seorang. Ini adalah rumah kita. Akhirnya, berhasil. Kakak senior, kau datang di saat yang tepat. Ini pil obat yang baru saja aku racik. Kemarilah, cepat. Cobalah. Ini, pil obat tingkat 4. Wah. Adik seperguruan, sebenarnya ini pil apa? Kok tidak terasa ada perubahan apa-apa? Iya, bagaimana kalau kakak kembali dan mandi dulu saja? Kakak seperguruan, sepertinya aku menang 2 juta darimu. 2 juta? Hei, aku berani bertaruh 10 juta. 10 juta? Astaga, kalian ini benar-benar orang kaya. Iya, padahal kita sama-sama berasal dari keluarga besar. Di umur 10 aku membuka meridian, umur 12 menembus lautan energi, dan di usia 15 mencapai alam inti. Tapi, orang-orang tua bangka di keluargaku itu malah rela menghancurkanku, hanya demi mempertahankan kedudukan mereka. Liming, beraninya kau naik ke sini dan mengantarkan nyawamu. Kubiarkan kau bernapas sedikit lebih lama. Ternyata kau sebegitu inginnya mati. Iya. Hah? Pedang, kemarilah. Tidak disangka. Kau memang pantas disebut sebagai petarung nomor 1 di Pulau Naga. Satu tebasan pedang, menentukan hidup dan mati. Dewa petir terluka, dia terus mendesaknya dari jarak dekat. Serangga rendahan dari alam lautan energi. Beraninya kau menghancurkan aura pedangku. Ingin membunuhku? Memangnya kau pantas. Yang tadi itu, baru sekadar pemanasan. Hari ini, akan kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan sejati dari seorang ahli bela diri. Kekuatan semacam ini, belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi sayang sekali, hukum alam abadi dan serangan jiwa sama sekali tidak mempan padaku. Hebat juga kau, bisa memaksaku mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Kau adalah peringkat pertama di daftar peringkat naga. Benar sekali. Memangnya kau pikir, aku ini cuma petarung pajangan? Hah? Ternyata, kau benar-benar bukan lawan yang bisa diremehkan. Terimalah ini, tebasan pedang pembunuh kilat. Menyerah sajalah pada takdirmu, kematian adalah satu-satunya tempatmu berpulang. Bocah keparat, beraninya kau membunuhnya. Satu tebasan mematikan. Dan pedang pun kembali ke sarungnya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagaimana mungkin? Guru, habisi terus musuh-musuh itu. Binasakan dia, jangan biarkan dia hidup dan naik tahta. Adik seperguruan, awas, kau cari mati. HMPH, kalian ini, ARG. Cuma segini saja kemampuan kalian, masih berani mencari gara-gara denganku. Adik seperguruan, ternyata kau sudah bersiap sejak awal. Hei, bocah. Orang-orang ini tidak termasuk dalam target tantangan. Menghabisi mereka hanya akan memancing balas dendam dari sekte tingkat atas. Kalau berani mau membunuhku,
Harus siap dibunuh balik. Sekte tingkat atas sekalipun tetap akan kuhabisi tanpa ampun. HMPH. Dia itu putra dari ketua keluarga Tang. Kau menghabisinya, bencana besar pasti akan datang. Kakak seperguruan, bagaimana kalau malam ini kita lompat tembok dan kabur saja? HMPH. Lalu kenapa? Datang satu, kubunuh satu, datang dua, kuhabisi keduanya. Kalau kau lemah, puluhan orang akan menginjak kamu. Kalau kau kuat, puluhan ribu orang akan tunduk padamu. Itulah sifat asli manusia. Misi puncak terpicu. Tahap akhir penyelamatan langit. Hancurkan sekte bela diri dewa. Wujud penaklukan sekte dewa darah. Tingkat kultivasi menembus puncak alam nirwana. Jurus 10.000 pedang kembali ke asal. Tubuh emas abadi. Sistem. Kau benar-benar memaksaku gila-gilaan berlatih ya. Adik seperguruan, 3 sekte besar itu punya pakar kuat sebanyak awan di langit. Monster-monster tua di alam roh dan nirwana. Jumlahnya tidaklah sedikit. Kau harus ekstra hati-hati. Tenang saja, kelak. Kuserahkan urusan sekte Lansin ini pada kalian dan si gendut. Beri aku waktu 3 bulan. Tunggu aku kembali membawa kabar kemenangan. Yiming, bajingan kecil, dulu kau beruntung bisa lolos dariku. Hari ini, akan kucabik-cabik jasadmu jadi puluhan ribu bagian. Batas waktu 1 tahun telah tiba. Hari ini juga, akan kumusnahkan sekte bela diri dewamu. Tolong, gerakannya terlalu cepat. Yue. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menahan serangan dari alam nirwana? Cih, memangnya sampah sepertimu pantas menginjak alam nirwana? Teriaklah sepuasmu, dasar tua bangka. Hari ini, nama sekte bela diri Sen akan dihapuskan dari muka bumi. Kalian benar-benar sudah melampaui batas. Aku bersedia tunduk dan mengabdi pada kalian. Ternyata, inilah akhirku. Dasar bocah tengik. Mati saja kau. 3 sekte besar akan segera musnah. Adik seperguruan. Hanya seorang murid berhasil melindungi sekte pil langit dari bahaya. Kau adalah pahlawan besar bagi sekte ini. Ting, misi puncak diaktifkan. Selamatkan sekte pil langit. Hancurkan 3 sekte besar. Ting, hadiah penyelesaian sedang disalurkan. Berhasil membuka wujud puncak nirwana burung phoenix. Mendapatkan kekebalan mutlak terhadap segala bentuk serangan fisik maupun mental. Kebangkitan tak terbatas. Setiap kali terlahir kembali, kekuatan akan meningkat 10%. Ting, tingkat kultivasi langsung melesat ke puncak alam nirwana. Berhasil mempelajari jurus. 10.000 pedang kembali ke asal. Jurus tubuh emas abadi. Inilah puncak alam nirwana. Jadi, inikah rasanya memiliki kekuatan yang paling mutlak? Sekte Pil Langit akhirnya menyambut kehadiran Dewa Pelindung yang sesungguhnya.